Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama Ke channel di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, diberikan anak yang soleh dan soleha. Untuk yang sudah berkeluarga diberikan rezeki, diberikan jodoh. Untuk yang belum berjodoh. Oke sobat semuanya, sebelum memakai lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment video Sapa Mama Ke channel. Dalam kesempatan ini kita akan sharing mengenai apa sih tugas dari karyawan pabrik yang di bagian gudang. Nah, sebelum lanjut kita akan sharing bahwa di sebuah pabrik garmen atau pabrik yang lain itu biasanya ada bagian gudang itu macam-macam ya. Kalau misalkan ada gudang spare part, ada gudang kain, ada gudang aksesoris. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang saya terima di sini adalah pertanyaan apa sih tugas bagian gudang kain dan gudang aksesoris. Nah, gudang kain yang pekerja yang bekerja di bagian gudang kain, mereka bertugas menerima kain dari supplier atau dari, bisa dibilang dari luar pabrik ya tentunya gitu. Itu untuk yang kainnya itu kita beli dari tempat lain. Namun kalau misalkan kain itu diproduksi oleh pabrik itu sendiri, hanya beda gedung, ya mereka akan terima dari departemen lain yang masih dalam satu perusahaan. Nah, tugas dari karyawan yang bekerja di pabrik kain itu menerima kain. Nah, menerima kain itu apakah mereka hanya menerima kain begitu saja? Tentunya tidak. Nah, di dalam mereka menerima kain itu pasti mereka ada acuannya. Acuannya apa? Tentunya kalau misalkan lokal itu surat jalan. Nah, kalau misalkan kain itu dari import, mereka akan terima sebagai acuannya itu sebuah invoice dan juga sebuah packing list. Nah, sebagai orang gudang kain, mereka harus tahu tentunya yang mereka terima itu sesuai dengan surat jalan yang ada, sesuai dengan invoice yang ada. Di dalam surat jalan biasanya dicantumkan jenis dari kain itu apa, warnanya apa, jumlahnya berapa. Bisa juga tercantum di situ jumlah yard dan juga jumlah rollnya, dari suppliernya siapa. Mereka jelas sekali. Dan untuk packing listnya biasanya yang import itu mereka akan tercantum misalkan roll 1 sampai roll berapa itu, dan mereka ada stikernya. Di tiap roll biasanya ada stikernya. Nah, selain daripada itu, terima kain sebagai karyawan gudang kain, mereka akan melayani permintaan kain dari departemen lain yang seperti kita sudah bahas, yaitu departemen cutting. Mereka ADM melakukan pengebonan ke departemen gudang kain. Nah, yang melakukan pelayanan ini secara administratif adalah bagian ADM dari gudang kain, dan yang mengambil kain atau apa segala macam tuh karyawan yang lainnya. Biasanya sih cowok rata-rata untuk karyawan gudang kain. Namun untuk karyawan gudang aksesoris itu biasanya campur, ada cowok, ada cewek, ada wanita, ada laki-laki. Begitu.
Nah, di dalam gudang kain tersebut tuh biasanya ada juga sama sih, kayak ada karyawan, ada pengawas, ada kabak, ada ADM, bagian ADM-nya. Nah, ADM itu tugasnya adalah menginput keluar masuk dari kain yang ada. Biasanya di dalam gudang kain pun mereka ada QC yang ada di situ, khusus QC dari kain gitu. Nah, jadinya tugas dari karyawan yang bagian gudang kain, mereka harus standby, harus selalu siap jika ADM melakukan permintaan atau sebagai perpanjangan tangan dari departemen lain. Jadi mereka biasanya dikasih tuh setel ini, kainnya warna ini, butuhnya berapa yard. Nah, nanti disiapin. Malah terkadang harusnya mereka yang nganterin mungkin ke departemen sewing atau ke ADM-nya tersebut. Intinya tanggung jawab mereka itu sampai mengeluarkan kain tersebut ke departemen lain. Dan tentunya orang gudang kain harus tahu mana yang kain itu bagus, layak untuk dikeluarkan, atau dalam istilahnya itu yang pas, sama kain yang reject. Jadi mereka harus selalu mendapat informasi atau selalu berkomunikasi dengan QC fabric, karena jika mereka sampai mengeluarkan kain yang salah, yang kondisinya itu tidak pas atau tidak oke, maka udah terlanjur dipotong, hal itu akan mengalami sebuah masalah. Jadi yang harusnya kain itu tidak dipotong, tapi kain itu dipotong, akan lebih bahaya lagi kalau kain itu sampai dijahit di bagian produksi gitu. Nah, jadi gudang kain tuh biasanya mereka itu karyawannya kalau pas kedatangan kain lagi banyak, bisa-bisa mereka tuh sampai overtime ya, overtime gitu. Tapi kalau yang bagian gudang-gudang seperti ini ya, setahu saya mereka overtime-nya itu memang dibayar ya gitu. Jadi ada istilahnya, ada kegiatan yang melebihi batas waktu jam normal, namun ada imbal balik yang mereka terima, yaitu uang lembur. Intinya kalau di bagian gudang kain tuh biasanya tidak banyak-banyak untuk merekrut karyawan yang perempuan, jadi kebanyakan adalah laki-laki gitu. Nah, satu hal lagi, untuk karyawan yang bagian gudang kain, untuk mas-masnya atau bapak-bapak atau yang bagian cowok, biasanya sebuah perusahaan yang melakukan CMT keluar, itu mereka tugasnya adalah mempersiapkan material-material atau kain-kain yang dibutuhkan untuk dikirim ke CMT tersebut. Nah, itu adalah sebagian dari tanggung jawab mereka. Terima kasih yang sudah ikutin video kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.